Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah Pak Agus masih dalam keadaan sehat. Pak Agus sendiri gimana? Alhamdulillah ini Iya. di sela-sela kesibukan kita sempatkan untuk terkait coaching ini. Oh ya, bagaimana kesiapan pelaksanaan coaching buat yang akan dilaksanakan sama temen Pak Haris itu ya? Insya Allah sudah persiapannya hampir dibilang itu Pak Agus sudah dibilang maksimal lah. Oh ya, apa saja yang sudah disiapkan ini untuk sebagai coach ini buat ini? Pertama saya ingin menanyakan tentang apa yang menjadi hambatan, gangguan, kemudian untuk meraih tujuan itu apa saja gitu. Oke. Terus terkait dengan tujuan yang ingin dicapai nanti itu apa aja nanti di coaching itu? Awalnya saya ingin nanti menanyakan definisi tujuan pertama, kemudian ukuran keberhasilan itu nanti apa di akhir. Oke. Juga terkait identifikasi itu juga ya gimana masalah pengidentifikasiannya? Identifikasi itu apa saja yang menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan itu identifikasinya. Terus terkait rencana juga ya, rencananya apa yang Kalau untuk rencana itu ada rencana, jelas ada rencana untuk mencapai tujuan, kemudian prioritas apa saja Oh gitu ya. yang akan dicapai nanti. Terus yang terkait tanggung jawabnya bagaimana buat yang dipersiapkan untuk ini? tanggung jawab ini akan menanyakan tentang komitmen terhadap rencana aksi, bagus. Oke. Alhamdulillah sepertinya sudah persiapannya matang ini buat ya. Mudah-mudahan. Oke buat selamat melaksanakan coaching. Iya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Aris, gimana kabarnya Pak Aris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabarnya buat Alhamdulillah Pak Aris, semoga kita semua selalu dapat lindungan dan ridhonya Pak Aris, dan semoga di setiap langkah kita selalu mendapat petunjuk, dan ketika kita ada kesulitan mudah-mudahan didatangkan orang-orang yang ikhlas mau sudi membantu. Amin. Gimana Pak Aris? Pak Aris ada masalah ya? Iya Bu, mulai dari masuk tahun ajaran baru kemarin setelah COVID, itu di kelas saya Bu ada siswa jika diberi tugas oleh guru itu ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Iya. Pak Aris tahu penyebabnya kenapa Pak Aris? Penyebabnya belum begitu jelas, tapi yang saya amati itu anaknya memang di kelas itu kurang konsentrasi dan kurang mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Jadi ya Bu, sudah pernah enggak Pak Aris mendekati si anak itu secara individu, baik itu bincang-bincang pada saat sudah istirahat, mereka berdua ditanya A, B, kenapa, penyebabnya kok sampai seperti itu. Apa Pak Aris sudah melakukan itu?
kalau pemanggilan secara individu itu masih belum dilakukan karena ini masih berjalan berapa bulan dari terganjil ini. Cuma saya ya, waktu tidak mengerjakan itu Bu, ketika masuk ke kelas, terus saya tanyakan yang tidak mengerjakan itu, ternyata beberapa orang saya suruh keluar mengerjakan di luar kelas. Begitu yang saya beri tindakan begitu Bu. Alhasil ketika Pak Haris sudah memberikan semacam apa ya, tugas lain seperti di ruang kelas itu, kemudian anak-anaknya sudah berubah apa enggak Pak? Dengan cara itu Pak Haris? Sampai 2 kali itu masih itu saja Bu. Masih terulang maksudnya, masih terulang. Sampai terulang sampai 2 kali. Okay. Sampai 2 kali saya beri peringatan kalau sampai sekali lagi tidak mengerjakan, mungkin saya gimana akan dikasih tahu kepada orang tuanya gitu Bu. Sampai Pak Haris melangkah seperti itu. Ya. Kemudian respon anak pada saat Pak Haris itu memberikan seperti itu, bagaimana Pak responnya? Apa kaget, apa senang, apa bagaimana Pak? Setelah itu ada tugas lagi. Biasanya berapa orang, misalnya 7 orang itu, berikutnya itu hanya mulai berkurang gitu. Oh, mulai berkurang, berarti ya, dianggap ada yang berhasil karena ini kan dibilang sebagian kan ya Pak Haris? Iya. Nah, sekarang begini, kira-kira Pak Haris pernah enggak ya istilahnya sharing-sharing sama orang tua bagaimana kebiasaan di rumah, keseharian di rumah? Artinya begini, Pak Haris kalau di sekolah kan menjadi pengganti orang tua dari jam 7 sampai ya, jam betul. 12 gitu, menjadi pengganti orang tua. Nah, setelah di rumah bagaimana interaksi si anak itu, kemudian kebiasaan-kebiasaannya? Apa Pak Haris sudah pernah istilahnya sharing-sharing dengan wali murid, entah itu lewat WA atau pada saat ketemu, gimana Pak Haris? Pernah melakukan itu Pak Haris? Kalau kunjungan ke rumah siswa itu selama pembelajaran tatap muka ini saya belum, tapi ketika kemarin COVID itu ada sebagian bisa dikunjungi ke rumah. Masih belum melangkah ke kunjungan rumah karena sudah tiap hari ketemu di sekolah. Mungkin menurut saya itu cukup ke anaknya saja, dan mungkin menurut Bu Adna tadi kunjungan ke rumah itu sangat penting lah. Jadi saya rencanakan ke depan untuk berikutnya apabila anak tersebut tetap lalai terhadap pekerjaan tugasnya, mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah, pendekatan secara stimulatif kepada orang tuanya, mungkin begitu. Iya, baik Pak Haris. Artinya biar ada komunikasi Pak, tidak cukup dengan Pak Haris saja. Artinya tidak cukup dengan Pak Haris saja pada saat di sekolah. Artinya biar ada sambung sambung informasi bahwa keadaan di sekolah seperti ini, kemudian di rumah seperti apa. Barangkali nanti kalau misalkan sudah ada kerja sama yang semacam itu, kendala-kendala Pak Haris tidak lagi sedikit memanage kan anak-anak yang memang tidak, anggaplah dibilang tidak mengerjakan tugas, begitu Pak Haris. Betul juga menurut Ibu tadi. Mungkin saya rencana ke depan itu akan melakukan kunjungan ke rumah sebagai pendekatan kepada orang tua atau wali murid tersebut. Mungkin itu juga termasuk masukan kepada saya Ibu. Iya. Bagaimana sekarang Pak Haris, sudah mulai lega apa enggak dengan alhamdulillah yang ada di kelas Pak Haris? Alhamdulillah. Rasanya Pak Haris sekarang gimana? Alhamdulillah Bu, dengan bincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan sesuatu hal yang baru, seperti tadi ya katanya Ibu tadi, kita bisa melakukan pendekatan kepada keluarganya, orang tuanya, dan kunjungan ke rumahnya.
ke depan insya Allah saya mungkin melakukan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, semangat Pak Aris, tetap Ya, ya, Bu. semangat, jangan Ya, Bu. pernah putus asa Pak Aris. Kita Ya. tetap menjadi pelayan pendidikan yang baik untuk anak negeri, begitu Pak ya? Iya, iya, Bu Ana, terima kasih, Bu Ana. Sama-sama Pak Aris. Iya, iya. Mungkin kesempatan lain ada kita bertemu kembali. Insya Allah, iya. insya Allah, insya Allah. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ya, barusan. saya sebagai pengamat, sebagai observer akan memberikan umpan balik terhadap apa yang Ibu sekalian laksanakan pada kegiatan coaching. Nah, alhamdulillah sudah berjalan secara lancar, namun ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi terkait pada coach ya. Jadi hal-hal yang perlu perbaikan sekedar refleksi ya. Jadi harusnya lebih menjadi pendengar yang aktif ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena dari hasil pengamatan barusan lebih banyak memberikan pendapat itu dari coachnya ini ketimbang coach ya. Tapi sudah bagus. Termasuk ada lagi yang perlu dipertegas, itu yang tentang tujuan dari apa yang mau dicapai dalam coaching ini. Nah, itu ada sempat kurang ada penegasan, tapi sudah ada. Masalah identifikasi sudah bagus, terus rencana aksi sudah disampaikan oleh coach tadi, dan yang terakhir terkait komitmen. Nah, ini seharusnya perlu ditegaskan lagi seperti itu. Tapi sudah bagus ya, sukses semuanya. Saya kira itu sekedar umpan balik dari saya sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Atna. Bagaimana kabarnya Bu Atna? Alhamdulillah Pak Aris masih dalam keadaan sehat. Begini Pak Aris, gimana persiapan Pak Aris terkait dengan Pak Aris untuk menjadi kucing? Gimana persiapannya Pak Aris? Mungkin nanti jadi sebagai coach ya, dengan Pak Agus sebagai coachnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan pertama itu adalah rencana atau persiapan atau prioritas apa yang akan dilakukan nanti. Terus ya berikutnya tujuan utama yang akan dicapai, sampai di mana nanti permasalahan itu. Terus mengidentifikasi apa saja yang akan dilakukan, terus juga strategi dan menggali potensi itu Bu. Oke, kemudian untuk di tujuan umum, kira-kira Pak Aris akan melakukan apa di situ ke ini nanti? Gimana? Punya rencana apa nanti di tujuan umum Pak Aris? Di tujuan umum itu nanti saya akan menanyakan kepada si Kuci tujuan apa saja yang akan dicapai, sehingga nanti diketahui apa titik permasalahannya dan juga bisa mencari solusinya, begitu Bu. Oke, kemudian semisal di identitas, kira-kira Pak Aris akan memberikan pertanyaan semacam apa Pak Aris? Identitas ini akan menanyakan kepada si Kuci itu apa saja yang menyebabkan permasalahannya itu, sehingga
masalah itu nanti bisa dipecahkan secara apa secara apa itu melalui proses begitu Bu. Nah, begitu ya. Kemudian untuk alur tirta yang berikutnya, untuk rencana aksi, di situ kan ada rencana aksi, Baris. Rencana Nah, aksi rencananya apa, Baris? nanti ada komitmen dari si Kuci itu nanti. Oh, terkait komitmen maksudnya gitu, Ya, Baris? ya Bu. Rencana aksi itu berarti nanti Pak Haris akan menanyakan tentang komitmen. Juga Kemudian, bisa ya Bu. ya, untuk ditanggung jawab, kira-kira Di tanggung jawab itu juga termasuk di dalamnya Bu, cara mengantisipasi gangguannya itu kan bisa dimasukkan ke dalam komitmen itu. iya. Artinya begini Pak Haris, mungkin kalau di rencana aksi nanti Pak Aris akan bertanya tentang ukuran keberhasilan rencana aksi gitu. Ya betul Bu. Kemudian kalau ditanggung jawab seperti apa yang sudah disebutkan tadi Pak Aris. Ya betul gitu Bu. Baiklah Pak Aris, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Aris nanti berjalan lancar dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian si Kuci nanti secara sendirinya akan menemukan jawaban dari kegelisahan yang dirasakan. Ya mudah-mudahan ya. Kelas, ya, entah itu di sekolah gitu Pak Haris. Baiklah Pak Haris, terima kasih ya. Ya sama-sama Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris, apa kabar Pak Haris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, gimana kabarnya juga ya? Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dengan Pak Haris ini untuk bincang-bincang berdiskusi nih Pak Haris. Ya gimana Pak Agus? Di sekolah Pak Agus gimana? Katanya yang kemarin itu Pak. Alhamdulillah sudah baik-baik saja Waris. Ya mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Begini Pak Haris, jadi yang namanya guru selalu saja ada ya kegelisahan ya yang perlu diselesaikan, terutama di kelas, terutama yang kelas 7 ini Pak Haris. Ini kan baru lulus dari SD ya, jadi yang menjadi permasalahan saya ini sekarang anak-anak minat belajarnya kurang gitu. Jadi rame di kelas ini. Jadi pengkondisian kelasnya ini sangat sungguh menantang sekali ini. Kebetulan sebagian siswa itu jadi konsentrasinya mudah dialihkan oleh teman-teman yang lainnya, sehingga kondisi kelas itu kurang kondisif ya, sehingga pembelajarannya itu tidak sempurna begitu Pak Haris. Oh ya, mungkin biasa itu Pak Agus, dari usia anak SD masuk ke SMP itu kan masa transisi kan ya. Biasa mungkin anak-anak itu dari masa transisi itu harus melakukan penyelesaian diri. Bapak Agus sendiri itu apakah sudah mencari penyebabnya itu, masalah itu Pak? Iya, jadi penyebabnya itu yaitu anak-anak karena kurang konsentrasi, terus minatnya ya kurang, terus teman-temannya juga ganggu seperti itu, sehingga rata-rata murid sekarang itu bukan rata-rata, sebagian itu ya ndak konsentrasi seperti itu, untuk belajarnya itu kurang serius seperti itu Pak Haris. Mungkin penyebabnya itu dari anak itu sendiri atau mungkin lingkungan, seperti halnya HP sama saat ini kan anak-anak pasti pegang HP semua, mungkin bagus ya. Iya. Mungkin itu Pak, salah satunya mungkin itu Pak ya. Ya bisa juga seperti itu, sehingga
kadang kebingungan juga ini bagaimana supaya murid-murid itu mau serius dalam belajarnya seperti itu. Setelah mengetahui penyebabnya itu, apakah ada rencana Pak Agus untuk mencari solusi atau kepada teman sejawat atau kepada Pak Kepala Sekolah di sekolah itu? Terkait sebenarnya sih ada rencana, jadi mungkin salah satunya saya harus merubah strategi dalam pembelajarannya ini. Selain itu saya juga harus mengidentifikasi tentang profil belajarnya, juga tentang minatnya, itu yang perlu diidentifikasi lagi, sehingga dengan begitu mudah-mudahan dengan mengetahui hal itu ya strateginya mudah-mudahan nanti bisa berubah karena akan sesuai dengan minat belajarnya anak itu, seperti itu. Mungkin ada hal lain yang akan dilakukan Pak Agus berkenaan dengan itu, dengan teman sejawat atau dengan belas sekolah gitu. Mungkin macam itu ya, hiburan ice breaking itu ya. Iya betul. Jadi perlu, karena saya itu terus terang tidak bisa melucu, sehingga nanti saya akan belajar terkait bagaimana melakukan ice breaking di kelas, sehingga mudah-mudahan dengan begitu bisa mencairkan situasi di kelas. Iya betul. Apakah ya Pak Agus itu sudah pernah melakukan itu ice breaking itu di kelas itu? Sementara masih belum ini, jadi masih tadi ketika ingat Pak Haris minta bantuan, saya jadi ingat teman kakak pembina pramuka itu yang kok ketika ada kegiatan ekstra itu kok ya situasinya itu kok menyenangkan gitu ya. Salah satunya mungkin dari ice breaking permainan ketika proses belajar mengajarnya itu. Akhirnya saya muncul ide tadi itu, bagaimana dengan ice breaking mudah-mudahan konsentrasi anak cepat dipulihkan seperti itu. Kalau saya sendiri itu pasti yakin Pak Agus itu bisa menciptakan suasana hal yang baru seperti ice breaking itu, sehingga anak-anak itu bisa melakukan satu perubahan dan lebih semangat lagi di dalam belajar. Mungkin begitu Pak. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak. Saya akan tetap berusaha, tetap akan belajar terus bagaimana supaya minat belajar anak ini tetap bangkit dengan cara tadi ice breaking. Yang kedua, merubah strategi maupun model metode pembelajarannya, termasuk juga melakukan tadi identifikasi kebutuhan anak, dari minatnya, termasuk dari profil belajar, dari gaya belajarnya. Mungkin itu akan saya usahakan nanti Pak. Ya saya doakan saja Pak Agus, semoga apa yang diharapkan Pak Agus itu nanti akan berhasil Pak Agus ya. Amin. Nanti insya Allah akan dalam 1-2 minggu ini akan saya lakukan, dan ya sambung doa mudah-mudahan ini berhasil seperti itu. Terima kasih. Ya, amin. Selamat melakukan perubahan Pak Agus ya. Oke, siap. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih Pak Haris. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ini sudah punya gambaran yang jelas, sudah plong. Kalau dari tadi masih kebingungan keyakinannya, sekarang ini sudah punya keyakinan melangkah. Apa yang harus saya lakukan dari kendala yang saya hadapi sekarang ini. Terima kasih Pak Haris ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Haris dan Pak Agus, setelah tadi Pak Haris dan Pak Agus bincang-bincang, ternyata Pak Haris pada saat menggali di setiap pertanyaan, kemudian
mencari informasi-informasi itu insya Allah sudah bagus dan jelas sehingga terasa dan dilihat dari suasananya Pak Agus yang selama ini mungkin punya keresahan sudah mulai banyaklah berkurang gitu, sehingga Pak Agus ingin berupaya untuk merubah baik itu metode kemudian gaya belajarnya. Artinya Pak Agus sudah mau masuk ke dunianya mereka yang saat ini, betul katanya Pak Agus. Demikian tadi apa namanya Coach dan Guci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saat ini Pak Agus? Alhamdulillah Pak Aris, seger kewarasan ini. Oke. Pak Aris juga ya? Ya, alhamdulillah bagus. Sehat. Iya. Ini bagus terkait dengan Pak Agus melakukan coaching dengan Ibu Adna nanti bagaimana sebenarnya Pak Agus? Alhamdulillah semua persiapan sudah direncanakan ini dengan segala sesuatunya. Nanti saya sebagai coach itu akan menggali informasi dari coach terkait apa yang dia rasakan, terus apa yang dia alami, sehingga dengan begitu saya akan menggali kompetensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coach seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya setelah Bapak Agus itu melakukan perencanaan dan persiapan itu pasti Pak Agus itu punya tujuan. Tujuannya itu apa saja Pak Agus? Terkait dengan alur tirtanya itu, dari tujuannya itu nanti saya akan menanyakan kepada si coach terkait rencana dan tujuan dari pertemuan diskusi ketika melakukan coaching tersebut, termasuk jadi apa tujuan yang diinginkan dari si coach seperti itu, Pak. Ya. Setelah tujuan utama diketahui, nanti selanjutnya Pak Agus itu pasti punya strateginya. Terus strateginya itu apa saja? Yaitu jadi dengan strategi saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang membobot dengan menggali kompetensi yang dimiliki oleh si coach. Jadi saya harus menjadi pendengar yang aktif. Dengan begitu saya bisa menggali apa yang jadi keresahan, juga termasuk nanti saya akan menggali apa yang menjadi kompetensi, kekuatan yang dimiliki oleh si coach. Saya juga akan mengidentifikasi terkait apa sebenarnya menjadi hambatannya, hambatan yang dialami oleh si coach, dan nanti harapannya apa gitu, termasuk sementara ini apa yang sudah dilakukan, seperti itu, Pak. Sehingga nanti menemukan solusinya kan Pak Agus ya? Betul sekali, betul. Nanti dan akhirnya di akhir nanti pasti ada rencana aksi kan ya? Betul. Setelah itu rencana aksinya itu apa Pak Agus? Jadi pada alur rencana aksi nanti ini saya kan kepada coach, jadi dari kondisi sekarang yang sudah dia lakukan, nanti apa rencananya guna mencapai apa yang dia harapkan nantinya. Jadi rencananya itu apa, betul. Termasuk nanti terkait ukuran keberhasilannya seperti apa, dan berapa lama nanti dia akan mau lakukan. Jadi kapan mau dilaksanakan rencananya itu, nanti hal-hal seperti itu yang akan saya sampaikan kepada si coach-nya, Pak. Seperti itu. Ya, betul. Ya, betul. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas Pak Agus ya. Oke, terima kasih Pak Haris. Mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Ya, amin. Semoga berhasil Pak Agus. Ya, semangat Pak Agus.
Terima Ya, kasih. assalamu Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat nah? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya bagus? Alhamdulillah, baik Iya, baik kayak baik. senyum-senyum terus nih ya. Kondisinya lagi hebring. Ini kok Ih, kebalik ini sama buatnya ini. Kayaknya ada kendala masalah-masalah yang dihadapi ini. oh iya, Iya. iya, iya betul bagus Begini, ya. buat nah. Heeh. Jadi pada sesi coaching kali ini, ayo kita manfaatkan waktu ini. Jadi apa yang buat nah harapkan dari diskusi kita yang sekarang ini, tujuan akhirnya nanti apa yang buat nah harapkan ini? Setelah nanti ini tujuan akhirnya yang jelas biar dari keresahan saya itu satu mulai plong kemudian ada perubahan bagus. Oh, gitu ya. Iya. Memangnya apa yang menjadi keresahan yang buat nah rasakan sekarang ini? Oh begini bagus. Mbak saya ukur apa namanya setelah saya lalui dari semester apa dari ajaran baru hingga hampir PTS kemarin kan PTS kemarin sudah dilaksanakan secara online di sekolah kami Pak Gus. Nah kebetulan ada sebagian siswa itu yang kurang berminat dalam pembelajaran matematika gitu. Setiap kali ada pembelajaran matematika itu ada saja Pak Agus, entah itu pamit keluar, mau basuh tangan, mau ke belakang Bu, mesti ada aja alasan itu anak itu. Terus kalau ndak gitu, kalau ndak pamit keluar, kadang mengganggu temannya, kadang yo tidur gitu. Itu yang saya perhatikan pada saat pembelajaran matematika, bagus. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Iya. Terus dari situasi yang seperti itu, apa yang Ibu Atna harapkan dari anak tersebut? Saya berharap nanti anak-anak itu eh, setelah melakukan perubahan-perubahan atau upaya, saya menginginkan anak itu sama dengan yang lain, bagus. Oke, maksudnya sama seperti apa yang bisa digambarkan itu maksudnya? Sama artinya pada saat pembelajaran matematika itu sama-sama antusias begitu bagus, sama-sama antusias. Antusias. Selain itu mungkin selain antusias Ibu Atna? Ini bagus. Setelah saya lihat nilai-nilai anak ini memang apa ya, ya mungkin karena minatnya sudah tidak ada atau antusiasnya tidak ada, nilainya agak-agak rendah bagus setelah saya lihat itu kemarin dari hasil ujian online itu. Berarti anaknya ini nanti harapannya antusias, terus minat belajarnya semakin meningkat begitu Ibu Atna ya? Iya betul Oke. betul. Terus dari kendala-kendala yang terjadi itu, sebenarnya menurut Bu Atna, kenapa anak itu kok kurang minat, pernah melakukan sebuah apa istilahnya? Apa yang menyebabkan anak itu kok kira-kira kok enggak minat gitu loh? Sekarang saya mikir gini Pak Agus, selama ini kan saya menggunakan metode ceramah Pak Agus. Ya. Hanya metode ceramah saja, penugasan, ceramah penugasan. Saya sadar diri sekarang, apa iya ya cara saya itu salah gitu. Oke. Berarti selama ini metode yang Ibu Atna pakai itu ceramah dan selalu memberi tugas. Oke. Iya, seperti Berarti itu Pak Agus. kalau misalnya ada sebuah skala 1 sampai 10. Ya. Apa yang Bu Atna lakukan sekarang ini ada di posisi angka berapa ya? Kalau untuk anak itu, ya untuk anak-anak semua, seperti halnya yang sudah saya lakukan. Kalau di metode ceramah dibilang, bagi yang memang tingkat kemampuannya di atas ya
sudah berhasil, tapi hanya sebagian saja memang bagus gitu. Enggak, maksudnya posisi Buatna sekarang sebagai guru ya, Iya. dengan permasalahan yang ada ini, Buatna ini ada di posisi berapa sekarang? Jadi kalau skala misalnya ya, jadi Ya. skalanya sekarang ini ada di posisi angka berapa? Saya masih di ini antara apa ya? Yang namanya persoalan kemudian belum apa ya, belum mendapatkan pemecahan, masih berada di 40 bagus. Berarti di posisi 4 ya. Iya, di posisi Berarti posisi 4 itu berarti gara-gara masih ceramah dan tugas ini ya. iya. Dibilang Terus nggak berhasil. iya. Terus harapannya mau sampai ke angka berapa ini Buatna? Ya minimal lah ada peningkatan nanti dari 4, kalau 180 derajat saya memang menginginkan ya 80-90 Pak. Oke, 8 lah dulu ya. Ya, Oke. 8 lah. Menurut Buatna angka 8 itu seperti apa kondisinya nanti? Situasinya. Jadi Iya. kalau yang 4 masih kayak begini sekarang, nanti 8 itu seperti apa harapannya? Nanti ketika anak-anak sudah masuk di skala 8, satu sisi mungkin anak sudah mulai berubah. Kemudian minatnya untuk pembelajaran matematika sudah bertambah. Kemudian di pembelajaran sudah mulai berhasil begitu bagus. Berarti anak sudah mulai berubah, minat belajarnya meningkat, terus pembelajarannya berhasil seperti itu Buatna harapannya ya. Oke, betul Pak. Oke. Nah, dari kondisi sekarang menuju ke kondisi yang diharapkan ini, nah, kira-kira apa rencana Buatna untuk mencapai kondisi yang posisi 8 ini, berubah, minat belajarnya anak meningkat. Iya, Kira-kira iya. apa yang bisa Buatna lakukan sementara ini? Begini bagus, saya akan mencoba merubah metode saya dalam pembelajaran. Artinya kalau selama ini saya hanya metode ceramah kemudian tugas, insya Allah saya akan mengadakan perubahan di di metodenya. Nanti metode pembelajarannya insya Allah akan saya kaitkan dengan lingkungan sekitar bagus. Oke. Misalkan ini kan terkait dengan pembelajaran matematika, mungkin nanti saya kenalkan dengan yang ada di lingkungan, entah itu berupa angkanya dipraktekkan seperti menghitung pohon apa gitu, misalkan ganjil seperti apa gitu. Artinya semuanya kontekstual nanti bagus. Oke. Baik, berarti rencana perubahannya itu terkait dengan metode belajarnya, juga pembelajaran yang kontekstual learning begitu ya. Oke, Betul. Mungkin ada hal lain mungkin ya yang lebih bisa membantu Buatna terkait kendala yang terjadi sekarang. Hal-hal lain. Insya Allah nanti setelah saya coba ini, saya akan sharing-sharing kalau ada waktu bagus, minimal saya sempatkan lah dengan wali murid ini. Oke. Bagaimana keseharian di rumah, kebiasaan-kebiasaannya, Oke. sehingga misalkan nanti saya sudah berkolaborasi dengan orang tua, insya Allah kalau misalkan anak ini tetap dengan metode saya sudah diubah, tetap dengan persoalan yang sama, mungkin ketika saya tahu informasi keseharian di rumah, insya Allah akan beda nanti. Oke, luar biasa. Jadi selain metode belajar tadi, terus akan pembelajaran yang kontekstual, termasuk juga akan berkolaborasi dengan murid. Oke. Kapan ini akan buat melakukan rencana ini, Buatna? Kalau saya sih lebih cepat lebih baik kalau bagus. Maksudnya lebih cepatnya itu berapa lama, Buatna? Saya akan bertindak secepatnya. Misalkan hari ini kan
sudah saya lalui online. Nah, sebentar lagi kan masih ada jeda, akan kembali lagi ke pembelajaran. Nah, waktu itu juga saya sudah akan mau memulai lagi, kemudian merubah metode saya langsung Pak Gus setelah ini. 1-2 minggu apa 1 bulan? Saya targetkan paling lama itu 1 minggu, Pak. Oh, 1 minggu. Paling lama. Artinya sebelum itu saya sudah mulai dah gitu. Oke, luar biasa Bu Adna. Terkait dengan rencananya dan komitmennya nanti dalam jangka waktu 1 minggu ini. Terus bagaimana nanti tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jadi nanti saya berharap, saya menunggu 1 minggu lagi ini, jadi informasi perkembangan dari perubahan-perubahan yang dilakukan ini. Oke, minimal begini. Iya, Minimal begini nanti Pak Gus, karena kan persoalan ini saya sudah sedikit melibatkan orang tua. Nanti setiap perkembangan saya mesti sharing-sharing lagi dengan orang tua. Oke, Bu Adna, sekarang sudah menjadi di sisi. Bagaimana Bu Adna rasakan sekarang dari permasalahan tadi dan menemukan solusi yang Bu Adna rencanakan ini, Bu Adna? Waduh, di luar dugaan saya Pak Gus. Ya, Sekarang sudah alhamdulillah. hampir lega, bahkan bukan hampir lega sekali. Iya. Dari awal saya bingung, saya mau sharing-sharing kemana gitu saya. Ya, dengan adanya kesempatan ini, ibaratkan saya naik itu sudah terasa lelahnya sudah hampir berkurang lah, hampir semuanya berkurang. Karena seakan-akan dari langkah ini akan menuju ke hal yang lebih baik. Ya, alhamdulillah, inilah manfaat pentingnya kita berdiskusi sehingga kita saling menggali. Sebenarnya pada dasarnya kita mampu, cuman harus ada yang menggali nih supaya Ibu Adna bisa meyakinkan diri seperti itu. Bu Adna, mudah-mudahan rencana Bu Adna dan permasalahan yang dari bisa terselesaikan. Saya tunggu informasinya dan kita jumpa lagi di minggu depan. Oke, terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah saya mengamati dari Bapak Agus sebagai coach dan coachnya Bu Adna barusan, sungguh sangat luar biasa. Saya lihat itu sudah cukup bagus. Namun tadi saya lihat itu ketika Pak Agus belum selesai itu, Bu Adna jangan terburu-buru menyampaikan terima kasih gitu Bu. Selesaikan dulu Pak Agus sebagai coach menyampaikan yang masih belum selesai, baru nanti Bu Adna itu menyampaikan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pengamatan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.